Selamat sore, perkenalkan nama saya Mika Naviari Artasasta dengan NIM 17015530 dan dosen pembimbing Dr. Anda Sulastri, Magister Komputer. Saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisa Transaksi Penjualan Spare Part pada PT Astra International PMB Semarang dengan menggunakan algoritma ECLAT. Untuk pendahuluan, di era digital ini, perkembangan teknologi sangat pesat dan maju. Semua aspek kehidupan manusia tidak keluar dari teknologi informasi, juga dalam aspek persaingan bisnis. Dan untuk perusahaan, juga menjadi semakin ketat dan mewajibkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk dapat menghadapi persaingan di era digital ini. Dan PT Astra International PMB Semarang, perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif, terbagi dalam 3 departemen, yaitu penjualan unit kendaraan, after sale service, dan penjualan suku cadang atau spare part. Menurut Lisna Zohratun dan Alfat Imam Robani tahun 2023, dalam penelitian mendapatkan hasil bahwa dalam data transaksi memiliki pola asosiasi atau yang dibeli bersamaan hanya 3% dari keseluruhan data transaksi dengan tingkat keyakinan 50%. Dari hasil 5 pola asosiasi dapat dihasilkan digunakan untuk merekomendasikan toko aneka sandang collection dalam meletakkan barang, kulot salur, kulot polos, kulot plisket, kurista, kaos gefu, dan kaos ibu-ibu berdekatan. Dengan tujuan penelitian itu untuk memilihkan barang yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan dan dapat meningkatkan omset pendapatan toko. Dan metode penelitian, untuk objek penelitian digunakan dalam penelitian data spare part yang diambil setiap tahun dari PT Astra International PMB Semarang, terhitung dari bulan Januari 2021 hingga Desember 2023. Dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan akses penjualan spare part dengan berbentuk file Excel, dan kemudian diolah menjadi data siap uji. Metode CRISPDM dilakukan proses transformasi data ke dalam format yang memudahkan untuk kebutuhan pemakaian untuk lebih efektif dalam proses text processing. Dan pemrosesan ini merupakan proses mencari, mengolah, mengatur informasi dengan cara menganalisis hubungannya, aturan-aturannya, dan data tekstual semi terstruktur atau tidak terstruktur. Metode ini dibagi menjadi 6 langkah yang bernama Business Understanding. Business Understanding dari PT Astra International PMB Semarang bergerak di bidang otomotif yang terbagi menjadi 3 departemen, yaitu bagian sales, penjualan unit mobil, bagian after sales, dan menyediakan layanan purna jual seperti perbaikan, maintenance, dan serta penjualan suku cadang atau spare part. Yang kedua, data understanding. Data yang digunakan merupakan data transaksi sejak Januari 2021 sampai Desember 2023 dengan jumlah data sebanyak 43.694 transaksi. Lalu setelah data understanding, menyiapkan data preparation. Dengan tahap ini ada 3 tahap, yaitu data cleaning, data selection, dan data transformation. Data cleaning adalah mengubah, menghilangkan, atau membuat data yang memakai atau yang tidak terpakai. Lalu data selection dipilih untuk apa saja field-field yang akan digunakan untuk penelitian ini. Dan data transformation itu mengubah dari tipe data yang XLS menjadi tipe data CSV agar memudahkan kita pakai untuk di aplikasi RStudio agar dapat mengolah data dan informasi tersebut. Lalu untuk yang keempat ada modeling. Dalam tahap ini pembentukan model data mining dengan teknik association rule dan algoritma ECLAT dengan bantuan tools dari RStudio yang nanti akan menghasilkan pola asosiatif kombinasi beberapa item set dan dari pola pembelian suku cadang ini. Evaluation. Dalam tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil analisa data mining apakah dengan association rule dengan menggunakan algoritma ECLAT sudah sesuai dan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Deploy. Setelah hasil penelitian selesai dibuat dan sudah didapatkan hasil yang diinginkan, kemudian akan dibuatkan laporan yang kemudian dapat diimplementasikan pada perusahaan. Analisa pola frekuensi tinggi dari association rule. Tahap ini mencari kombinasi yang memenuhi syarat minimum dengan ada support dan jumlah transaksi untuk item A
dengan jumlah total seluruh transaksi. Itu akan dirumuhkan dengan rumus dari support dalam database ini. Pembentukan aturan asosiatif, kita boleh untuk mencari confidence dan setiap anggota transaksi yang kita gunakan dalam penelitian ini. Confidence diperoleh dengan cara membagi jumlah transaksi yang mengandung item A dan B bersamaan, dan jumlah transaksi yang mengandung item A dan B itu dibagi dengan jumlah transaksi dari item A. Algoritma ECLAT yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui frekuensi item set dan untuk mencari pola perilaku yang sama kejadian yang sering terjadi bersamaan seperti item keranjang belanja. Jadi untuk memudahkan peneliti untuk bisa memilih item apa saja yang akan dibeli bersamaan agar mendapatkan omset yang lebih banyak atau pendapatan yang lebih banyak dan keuntungan yang tentu saja lebih banyak. Dan kandidat frekuensi itu di dalam pola dataset digunakan pemrograman dalam pemrograman NR dan dengan aplikasi RStudio. Aplikasi RStudio ini adalah perangkat lunak berbasis web dengan open source dan punya server sendiri dan dijalankan pada browser dan terhubung dengan server RStudio yang lokal atau nama lainnya Integrated Development Environment. Dan RStudio dapat digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis dari R programming nanti. Jadi nanti akan tampil untuk visualisasi hasil plot penelitian nanti, tidak hanya dengan angka tapi hanya dengan visual juga. Pembahasan, ini kita akan melihat import dataset dari tahun 2021 berjumlah sekitar 22 ribuan. Dan sekarang import dataset tahun 2022 berjumlah sekitar 18.404. Nah, ini adalah tampilan dataset tahun 2023 dengan jumlah data 15.416. Lalu untuk proses data mining 2 item set tahun 2021 dengan hasil dari support 0,01 dan diperoleh 78 rules. Jadi, jika pelanggan membeli Silen B83190307-340, kemungkinan akan membeli juga BMW Engine Oil dengan nilai support 0,1547285 dan dengan jumlah transaksi 607 transaksi. Dengan proses mining 3 item set didapatkan 26 rules dengan support 0,01. Jadi jika pelanggan membeli 3 macam barang, pertama washer cleaner, set oil filter, dan maka pelanggan akan membeli BMW Engine Oil dengan support 0,05348738. Lalu proses mining 4 item set. Dihasilkan 4 rules dari support 0,01. Jika pelanggan membeli microfilter, set oil filter NX, washer cleaner, maka pelanggan akan membeli BMW Engine Oil dengan support 0,01283697. Proses mining 2 item set tahun 2022. Dari hasil support 0,01 diperoleh 3 rules dengan informasi sebagai berikut. Jika pelanggan membeli set of wipe, maka akan membeli juga wiper blade dengan support 0,01053575. Proses mining 3 item set. Dari hasil support 0,01 menghasilkan 33 rules. Jadi penjelasannya, jika pelanggan membeli brake fluid dan washer cleaner, maka akan membeli juga BMW Engine Oil dengan support 0,0134499900. Dan proses mining 4 item set dari hasil support 0,01 menghasilkan 10 rules. Jika pelanggan membeli B1142 8593186 set oil filter, microfilter, battery, dan washer, maka akan membeli juga washer fluid dengan support 0,01835330. Proses mining 2 item set tahun 2024 dari support 0,01 menghasilkan 78 rules. Jika pelanggan membeli spark plug
pasti pelanggan juga membeli washer fluid dengan support 0,01656895. Proses mining 3 item set, jika pelanggan membeli B6612691295 atau battery, dan washer fluid pasti akan membeli juga BMW engine oil dengan support 0,040785511. Proses mining 4 item set dengan support 0,01 menghasilkan total 7 rows. Jadi jika pelanggan membeli set oil filter, microfilter, washer fluid, pasti akan membeli BMW engine oil dengan support 0,01636404. Dan perbandingan data mining dari tahun 2021 hingga 2023, yaitu untuk pembelian 2 item set tiap tahun 2021 sampai 2023, item BMW engine oil selalu muncul sehingga dapat disiapkan stok yang cukup. Untuk item washer fluid sedikit muncul dalam data tahun 2022, stok bisa digantikan dengan barang set oil filter yang setiap tahunnya sering muncul. Dan untuk pola pembelian 3 item set, sejak tahun 2021 hingga 2023, sering muncul BMW engine oil dan set oil filter dibeli bersamaan dengan microfilter, dan untuk tahun 2023, washer fluid sering dibeli bersamaan juga dengan set oil filter. Maka bisa ditambahkan atau dipastikan untuk ketersediaan stok barang yang ada. Sedangkan untuk pola pembelian 4 item set setiap tahun 2021 sampai 2023, 4 item set selalu muncul BMW engine oil, set oil filter, dan microfilter, serta battery. Jadi 4 item ini dapat diprioritaskan untuk ketersediaan barang spare part. Berikut tabel perbandingan dari penelitian 2 item set, 3 item set, dan 4 item set di setiap tahunnya. Kesimpulan, untuk penelitian ini menggunakan teknik data mining algoritma ECLAT mengidentifikasi pola pembelian spare part tahun 2021 hingga 2023. Analisis dilakukan dengan melihat kombinasi 2 atau lebih produk yang dibeli secara bersamaan. Hasilnya menunjukkan bahwa oli mesin BMW adalah produk yang paling sering dibeli bersamaan dengan produk lain. Setelah penelitian juga menunjukkan bahwa kombinasi pembelian oli mesin BMW dengan filter oily adalah yang paling sering terjadi. Selain itu, ditemukan juga pola pembelian yang melibatkan cairan pembersih kaca depan, baterai, dan filter udara. Analisis ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan stok barang dan meningkatkan penjualan. Begitu, terima kasih.